MPD, Bapak Ibu peserta yang berbahagia, alhamdulillah sekali puji bagi Allah karena pagi hari ini kita berada di dalam keadaan walafiat untuk menerima materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebut dengan literasi atau numerasi. Silakan Pak. Oke, silakan. Ya. Saya Fabricia Alison. Saya dari UPTD SMP Negeri 3 Bakam. Tadi Bapak bertanya, pernah nggak Bapak Ibu mendengar tentang literasi dan numerasi? Kalau saya boleh jawab sepintas saja ya Pak ya. Kalau panjang-panjang nggak bisa. Pemahaman saya, literasi itu adalah kemampuan untuk membaca atau memahami teks tulis. Kemudian kalau misalkan numerasi itu adalah kemampuan untuk mengetahui atau mengelola angka. Mungkin itu saja, terima kasih. Baca angka ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Hamdi dari UPTD SMP 3 Bakam. Ami. Hamdi. Ya. Oke. Ya, menurut saya ketika Bapak bertanya apa itu literasi dan numerasi, terbenak langsung di benak saya kok literasi kita berkaitan dengan kegiatan membaca. Literasi membaca. Iya, literasi membaca. Namun lebih ke kompetensi seorang untuk mencari informasi atau menggalikannya atau menemukan gagasannya, kemudian untuk menggunakan mana bahwa dalam numerasi adalah kompetensi seseorang untuk menggunakan apapun yang ada dalam matematika terkait fakta, prinsip, kemudian simbol-simbol serta pemecahan masalah untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menemukan solusinya juga untuk memecahkan suatu masalah. Walaupun itu bukan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, good. Tepuk tangan. Kebanyakan orang mengatakan bahwa kecerdasanlah yang melahirkan seorang ilmuwan besar. Mereka salah. Tapi karakterlah yang melahirkannya. Sebab tanda kecerdasan sejati bukanlah pengetahuan. Dikeluarkan apa? Ya, yang dikeluarkan adalah ini. Kreatif, nalarnya kritis. 6 ini nggak mungkin dicapai kalau nggak literat numerat. Nggak literat. Cerdas, karakter udah. Bersih, karakter udah. Ini karakter sih. Maka target awal kurikulum itu yang pertama ending sih, ya, dia riset tentang 100 faktor yang menentukan kesuksesan seorang. 100 faktor. Dia bikin buku judulnya Millionaire Mind. Disiplin. Hidupnya teratur. Being best. Emang ada yang ngajar nggak pakai pengalaman nyata? Nih saya contohkan. Ini guru yang mengajar matematika nggak pakai pengalaman nyata. Numerasi, yakin nggak tercapai. Saya kupaskan nanti satu teori milik Profesor Jack Dyer tentang kreativitas. Yang ketiga, di kurikulum mereka, pemerintah hanya menyediakan CP. Keturunan. Karena keturunan. Pernah Bapak Ibu ngajar matematika? Kamu udah dijelaskan 5 kali masih belum ngerti? Ya emang segitu-gitu. Numerasi itu naik betul dengan kreativitas. Kreativitas. Menalar. Sekali lagi, nalar adanya di mana? Di hot, di high order thinking skill. Nalar. Kasih. Pengalaman mengamati. Pengalaman menanya. Sampai dia dikasih pengalaman untuk membentuk jejaring. Pengalaman personal. Karena belajar itu masing-masing. Hari ini kita belajar nih. Pengalaman belajarnya beda-beda. Nanti pulang itu beda-beda pengalaman belajarnya. Ada yang nanti pulang kita sudah belajar 3 hari itu.
literasi, numerasi, pencegahan, penanganan, pemanfaatan akun belajar, ID. Nanti pulang ke rumah, pulang ke sekolah, datang ke sekolah kembali, masing-masing beda-beda. Ada yang datang Bahmun. Jadi guru itu tidak usah punya niat bikin pintar orang. Nanti kamu marah-marah ketika melihat ibu tidak pintar, di kelas jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu, yang penting yang baik. Masalah murid mutlak jadi pintar tidak, serahkan saja pada Allah. Didoakan saja terus-menerus agar muridnya mendapat hidayah. Ngajar IPA itu 2 elemen, pengetahuan dan keterampilan proses. Matematika 5 elemen, bilangan, aljabar, geometri. Ngajar bahasa 4 elemen, menyimak, berbicara. Pendidikan Pancasila 4 elemen, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, maka ada CP. CP akhir fase berarti fase D, penyelenggaraan ibu, dan CP elemen. Nanti saya akan sedikit mengupas tentang cara membuat TP ya Pak, karena ini juga kait dengan literasi numerasi nanti. Oke, kita lihat di sini sekarang. Siapa yang buat CP? Sus ya, sus. Pak Wiwin makan kue sus. Enak apa enggak? Enak. Pak Wiwin makan kue sus enak. Berarti di otak Pak Wiwin pernah makan kue sus yang tidak enak. Itu namanya mana? Berarti beri kemampuan apa? Membedakan. Jadi analisis itu mampu membedakan, membandingkan. Itu literasi numerasi Pak. Kalau tahu, mengingat, hanya bisa menyebutkan kapan terjadi perang di Ponorogo. 1825 sampai 1830. Oh, Pak ada maghrib ya? 5 menit perangnya iya. Sebutkan nama-nama, sebutkan bentuk apa? Hewannya, ada opipat, pipipan, hewan bertelur, beranak, gitu kan? Vertebrata, itu namanya recall. Recall, tersimpan dalam dokter memori kita. Tapi kalau sudah membedakan, nggak bisa. Harus ada stimulus yang lain dulu baru masuk. Naik yang kelima, mengevaluasi, memiliki kemampuan apa? Kita pakai kue lagi, betul cocok pakai kue. Pak, ini kue apa tadi? Sus. Ini sus yang enak. Tadi Pak Wiwin makan kue sus yang enak. Yang ini nggak enak Pak. Ya, ini kue sus yang nggak enak. Karena nggak ada ya. Ini kue sus yang nggak enak. Ini enak, ini tidak enak. Dia belajar membandingkan tadi, membedakan. Enak, tidak enak. Enak, tidak enak. Yang diambil yang mana? Namanya evaluate, mengevaluasi, menilai. Berarti memiliki kemampuan apa? Memilih, menentukan, mengambil keputusan. Karena literasi numerasi itu mengambil keputusan. Tadi refleksi disebutkan. Evaluate, mengambil keputusan. Kenapa? Sudah dibedakan. Restart with high order thinking skill, maka percuma proses belajar yang Bapak lakukan selama 8 jam sehari, 5 hari dalam seminggu, percuma. 36 minggu dalam setahun, percuma Bapak Ibu lakukan. Berpikir semenjak bertemu tadi pagi, ya, ini ngajak berpikir dari Pak saya. Udah nanya-nanya, belum kenal lagi. Analisis ke sana bentuknya tindakan kan? Mengambil keputusan tindakan. Di sini tindakan. Oke, saya contohkan. Bedakan secara itu. Saya ada di situ bedakan secara faktual, ya. Bedakan secara faktual, bedakan secara konseptual, bedakan secara prosedural. Ternyata di Pak ada kelas di rumah pakai ini.
kejar aja materi. Kejar materi itu. Ini apa ini? Pintar itu, intelijensi itu, keturunan. Pengajar ini mengejar materi tidak kejar. Malah pakai sendiri. Kita lihat ini. Bedakan secara faktual. Faktual apa itu? Konkret. Konkret. Konkret kelihatan oleh apa? Mata. Berarti kalau pengetahuan fakta pakai mata. Pengetahuan fakta pakai mata. Pengetahuan abstrak pakai apa? Pakai hati. Nanti kan datang ke kelas sekolah pikirnya di sekolah. Ya Pak, saya nggak tahu pikir Bapak itu kan nggak kelihatan kan? Lagi pikir apa tentang saya, gitu kan? Ada nih pikir Bapak itu, pikir saya ada. Jangan capek-capek Pak pikiran saya Pak. Nanti Bapak capek pikiran saya. Gitu. Ini Pak ya, oke? Kita lihat, bedakan secara faktual. Apa bedanya botol ini secara faktual? Ingat, faktual mata. Mata. Angkat tangannya. Jangan main keroyokan. Pak. Ya, Pak. Apa bedanya? Bedanya secara faktual yang saya lihat di tangan sebelah kiri Bapak berdasarkan pengetahuan yang dia peroleh, mengambil tindakan yang benar atau salah? Literasi, numerasi itu begitu. Literasi, numerasi itu. Tindakan yang benar. Buat Bapak. Masih lanjut ini? Lanjut. Masih kuat? Oke. Lumayan ini ya. Kalau belajar itu 5 SKS sedikit. Di dalam kelas jangan marah-marah, tapi ramah-ramah. Ada yang sudah mengajar 10 tahun. Langsung di situ kakaknya diajari oleh bapak, adiknya diajari oleh bapak. Itu pasti lintas elemen CP. Kamu mungkin ngajarin geometri nggak ketemu dengan bilangan. Bilangnya sudah ada belum? Sudah ada. Tuh, ini contoh ATP. Tuh. CP-nya ada nggak? Ada, simpan. CP elemen ada nggak? Ada, simpan. TP ada, simpan. Ngajarnya berapa CP? Bapak Ibu ada tuh. Tuh. Kata kuncinya ini. Problem banyak istilahnya satu simpan. Glosariumnya ini namanya ATP. Dikumpulkan satu semester ATP itu, maka jadi program semester. DPP sebagaimana yang sudah saya lihat ya, paling sedikit memuat 1 TP, 2 langkah, 3 Ini pernyataan itu begini dasar hukumnya. tuh. Makanya saya buat begini. Tuh. 3. Ya. Oke. Kalau pernapasan. Tenggorokan. Ingat sama dokter THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Nggak ada dokter THK. Telinga, hidung, kerongkongan. Pahami lagi oleh aku tentang fungsi tenggorokan dalam pernapasan. Pahami betul lagi tentang paru-paru. Apa fungsinya? Ya, ini penugasan. Yang terakhir baru pakai portofolio. Lupa ada 7 katekisisme. Ya, portofolio. Berikutnya Bapak dan Ibu, Pakai bintang. kamu jawabannya benar, bintang 5. Kamu menjawab Bintang 3. kamu bertanya Bintang 2. Dikasih bintang. Jadi di kelas itu bahasa latih, ulangi sampai tekniknya jadi intuitif. Intuitif itu adalah satu hal yang bisa kita lakukan dalam prosesnya. Ya.
Aku bertanya karena dari tadi kita bahas soal HOTS. HOTS itu kan high order thinking skills. Kita melatih siswa untuk berpikir di high level gitu ya Pak ya. Tapi kadang-kadang saya nggak bilang anak didik saya di sekolah itu levelnya low, tapi memang ada beberapa yang saya pikir belum bisa, bukan tidak bisa ya, tapi belum bisa diajak untuk berpikir yang HOTS. Jadi untuk soalnya sendiri nanti yang diterapkan bagaimana seperti itu? Apakah tetap HOTS? Karena tadi kan kita katanya bagus kalau soalnya HOTS. Atau mempertimbangkan kemampuan berpikir siswa itu sendiri gimana? Terima kasih Bapak. Kamu juga kecakapan lebal satu. Ngajarnya di mana kurikulum mereka? Ngajarnya begini Kak. 20th century learning mintanya ini. To know, to do, to be, to like together. Ngajarnya begini. Sekarang ini bukan ngajarnya bukan hanya to know saja, bukan. Gitu. Ya. Ibu sudah bagus tadi. Ketika Ibu sampaikan bahwa saya kemudian setelah ini saya tahu kelemahan saya, tapi Ibu sudah membreakdown apa yang saya punya lewat analisis SWOT, ya, strength, weaknesses, opportunity, and threat. Kalau bahasa suku saya, suku Sunda, kegepan, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, kegepan. Kalau nggak bisa SWOT, strength, weaknesses, opportunity, and threat. Maka dorong di mana? Kalau kita ngajar, kekuatan kita apa? Itu yang paling dorong Pak. Jangan bicara kelemahan. Kalau bicara kelemahan, saya nggak bisa jadi, nanti nggak bisa. Maka saya punya kekuatan. Semua orang itu punya kekuatan. Dorong untuk jadi kekuatan yang baik. Jadi ngajar itu dengan kekuatan bawaan Ibu. Saya strength-nya, kekuatan saya ngajar dari kemampuan model-model pembelajaran. Saya kalau ngajar kuatnya menggunakan metode pembelajaran sama, maka kuat kamu. Saya belajar mengajarnya ke anak pakai strategi pembelajaran yang kita dorong dari strategi yang pembelajaran pada siswa, ya, terpusat pada siswa, student center. Contoh misalnya nih, ngajar student center nyambung juga ke HOT. Ngajar sistem pencernaan. Kalau sebenarnya biasanya pakai ini ya, pakai carta ya. Kalau ngajar sistem pencernaan ya, biasanya Bapak Ibu bawa ini kan, bawa carta nih. Manusia. Karena pendidikan itu dalam rangka memanusiakan manusia. Nah, ini HOT, analisis evaluasi kreasi, yang ini AKM, program for International Student Assessment, Trend International Mathematics Science Studies, program International Reading Literacy Science. Nah, pertanyaannya sekarang, lalu soal HOT harus diberikan pada anak. Nah, saya tanya dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu ngasih soalnya begini nggak? Bapak Ibu bikin soal yang begini nggak? Joko ingin membeli kaos kaki, tapi bukan toko yang itu. Joko ingin membeli kaos kaki. Dia melihat dua toko yang berbeda, menjual kaos kaki yang dia minati. Di toko A 30.000 harganya per 5 pasang, diskon 20%. Di toko B harganya juga 30.000 per 5 pasang, tetapi gratis 1 pasang. Pertanyaannya, kemana Joko membeli kaos kaki agar dapat kaos kaki yang 1 pasangnya lebih murah? Dua-duanya sama. Saya kasih 30 detik waktu untuk menjawab. Dua-duanya sama.